Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa tanggal 9 Januari tahun 2024, saya akan mengomentari Prabowo mempolisikan Bawaslu Batam terkait penurunan baliho. Dalam situasi kampanye tahun ini, ketiga peserta pemilu diikuti calon pertama, yaitu nomor urut 1, calon Presiden Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar sebagai calon Wakil Presiden nomor urut 2, calon Presiden Prabowo Subianto dengan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming, dan nomor urut 3, calon Presiden Ganjar Pranowo dengan calon Wakil Presiden Mahfud MD. Ketiga calon presiden melakukan kampanye adu konsep atau ketiga calon presiden memasang baliho masing-masing untuk diketahui masyarakat luas, serta melakukan kampanye dengan adu gagasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk dipilih nanti jadi pemimpin bangsa Indonesia. Nomor urut 2, calon Prabowo dengan Gibran Rakabuming, tim kemenangan kampanye nomor nasional Prabowo Subianto dengan Gibran Rakabuming di daerah Welcome to Batam, yang di daerah tersebut masuk daerah wisata dan dilarang memasang baliho maupun atribut partai politik di daerah tersebut karena banyak turis asing berfoto selfie di daerah tersebut. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Batam menurunkan baliho Prabowo Subianto dengan Gibran karena daerah tersebut masuk daerah wisata. Dan tim ses setempat memasang kembali baliho Prabowo dengan Gibran. Atas penurunan baliho tersebut, pendukung calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melaporkan ke polisi Bawaslu Batam tersebut. Petugas Bawaslu Batam menurunkan baliho Prabowo dengan Gibran sudah sesuai aturan. Diduga laporan pendukung Prabowo Subianto akan ditolak kepolisian Batam. Seharusnya Bawaslu Batam melaporkan pendukung Prabowo Subianto ke polisi dengan tuduhan mendirikan baliho Prabowo dengan Gibran di daerah wisata Welcome to Batam yang dilarang mendirikan baliho, dan semua atribut partai politik lainnya pun dilarang dikibarkan di sana. Aneh, pendukung calon presiden Prabowo Subianto sudah salah malah melaporkan Bawaslu Batam. Pendukung calon presiden Prabowo Subianto berani melaporkan Bawaslu Batam diduga ada ordal atau orang dalam atau pelindungnya atau pendukungnya dari belakang. Kalau tidak ada ordalnya atau orang dalamnya, tidak mungkin berani melaporkan Bawaslu ke polisi. Dalam penyelenggaraan kampanye dalam pemilihan umum tahun 2024 ini, pemerintah sudah tidak netral lagi, sudah berpihak kepada nomor urut 2 sejak Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden sebagai anak kandung Presiden Joko Widodo dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya dengan memanfaatkan saudaranya atau besannya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Selain itu, beberapa tindakan aparat negara tidak netral lagi dalam melaksanakan tugasnya terkait penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 ini, antara lain pada saat penguasa berkunjung ke Gianyarbari, Satpol PP menurunkan baliho Ganjar dan Mahfud MD termasuk atributnya, sedangkan baliho calon presiden nomor urut 2 tidak diturunkan. Kepala desa dan lurah seluruh Indonesia dikumpulkan di Gor Bung Karno, Jakarta, dan menginstruksikan agar nanti memilih nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming. Polisi Solo dengan jumlah banyak mendatangi kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan cabang Solo
padahal tidak ada masalahnya, hanya mengintimidasi para kader Partai Demokrasi cabang Solo tersebut. Harapan saya, seharusnya kepolisian Batam menyalahkan pendukung Prabowo Subianto, bukan menyalahkan Bawaslu Batam yang berada di pihak yang benar. Dalam situasi kampanye tahun ini, ketiga peserta pemilu diikuti calon peserta, yaitu nomor urut 1 calon presiden Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden, nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto dengan calon wakil presiden Gibran Rakabuming, dan nomor urut 3 calon presiden Ganjar Pranowo dengan calon wakil presiden Mahfud MD. Ketiga calon presiden melakukan kampanye atau adu konsep. Ketiga calon presiden memasang baliho masing-masing untuk diketahui masyarakat luas, serta melakukan kampanye dengan adu gagasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk dipilih nanti jadi pemimpin bangsa Indonesia. Jadi dalam pemilu sekarang ini diikuti 3 calon presiden. Dari 3 calon presiden tersebut, mereka saling memasang baliho di setiap daerah agar diketahui oleh masyarakat bahwa mereka adalah pesertanya, dan juga mereka adu konsep untuk melakukan berbagai kegiatan yang tujuannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar nanti dipilih oleh rakyat. Nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto memasang baliho Prabowo dengan Gibran di tim kemenangan kampanye nasional Prabowo Subianto dengan Gibran di daerah Welcome to Batam, dan daerah tersebut masuk daerah wisata dan dilarang memasang baliho maupun atribut partai politik di daerah tersebut karena banyak turis asing berfoto selfie di daerah tersebut. Dan juga di samping itu, tim ses 2 selaku pendukung Prabowo Subianto melakukan memasang baliho Prabowo Subianto dan Gibran di daerah Welcome to Batam. Padahal daerah itu daerah turis, tidak boleh dipasang di situ semua atribut-atribut partai politik, dan di situ bebas karena itu masuk daerah wisata. Selanjutnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Batam menurunkan baliho Prabowo dengan Gibran karena daerah tersebut masuk daerah wisata. Akibatnya, di mana Bawaslu Batam menurunkan baliho Prabowo Subianto dengan Gibran karena daerah tersebut masuk daerah wisata. Tidak boleh dibuat di sana semua kegiatan-kegiatan masalah pemilihan umum. Dan tim ses setempat memasang kembali baliho Prabowo dengan Gibran, sehingga setelah diturunkan Bawaslu, kemudian tim ses Prabowo Subianto mendirikan lagi baliho Prabowo Subianto bersama Gibran tersebut. Atas penurunan baliho tersebut, pendukung calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto melaporkan ke polisi Bawaslu Batam tersebut. Akibat penurunan baliho tersebut, di mana pendukung Prabowo Subianto melaporkan Bawaslu tersebut kepada polisi setempat atau polisi Batam. Petugas Bawaslu Batam menurunkan baliho Prabowo dengan Gibran sudah sesuai aturan. Diduga laporan pendukung Prabowo Subianto diduga akan ditolak kepolisian Batam. Petugas Bawaslu menurunkan baliho Prabowo Subianto dan Gibran tersebut sudah sesuai aturan, dan kemungkinan laporan akan ditolak oleh polisi Batam tersebut. Seharusnya Bawaslu Batam melaporkan pendukung Prabowo Subianto ke polisi dengan tuduhan mendirikan baliho Prabowo dengan Gibran di daerah wisata Welcome to Batam yang dilarang mendirikan baliho dan semua atribut partai politik lain. Dan seharusnya Bawaslu Batam melaporkan pendukung Prabowo Subianto tersebut kepada polisi Batam agar diproses karena mereka telah mendirikan baliho di daerah Welcome to Batam. Hal itu tidak boleh, padahal itu daerah wisata. Aneh, pendukung calon presiden Prabowo Subianto sudah salah malah melaporkan Bawaslu ke Batam. Di dalam hal ini,
ada keanehan daripada pendukung Prabowo Subianto. Dia sudah melakukan kesalahan, malah dia yang melaporkan ke polisi. Pendukung calon Presiden Prabowo Subianto berani melaporkan Bawaslu Batam diduga ada ordal atau pelindungnya atau pendukungnya dari belakang. Kalau tidak ada ordalnya, tidak mungkin berani melaporkan Bawaslu ke polisi. Pendukung calon Presiden Prabowo Subianto, dia berani menurunkan baliho, berani dia melaporkan dan atau melaporkan Bawaslu Batam. Diduga karena ada orang dalamnya atau orang dalam atau ordalnya atau pendukungnya atau pelindungnya, sehingga dia kalau tidak mungkin dia berani melaporkan Bawaslu ke polisi setempat. Dalam penyelenggaraan kampanye dalam pemilihan umum tahun 2024 ini, pemerintah sudah tidak netral lagi, sudah berpihak kepada nomor urut 2 sejak Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden sebagai anak kandung Presiden Joko Widodo dengan cara menyalahgunakan kekuasaannya dengan memanfaatkan saudara besarnya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi menerbitkan putusan nomor 90 tahun 2023 menjadikan Gibran Rakabuming memenuhi syarat calon wakil presiden mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Selain itu, beberapa tindakan aparat negara tidak netral lagi dalam melaksanakan tugasnya terkait penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 ini, antara lain pada saat penguasa berkunjung ke Gianyar Bali, Satpol PP menurunkan baliho Ganjar dan Mahfud MD termasuk atribunya. Sedangkan baliho calon presiden nomor urut 2 tidak diturunkan. Kepala desa dan lurah seluruh Indonesia dikumpulkan di Gor Bung Karno, Jakarta dan menginstruksikan agar nanti memilih nomor urut 2 calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming. Polisi Solo dengan jumlah banyak mendatangi kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan cabang Solo, padahal tidak ada masalah, hanya mengintimidasi para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan cabang Solo. Harapan saya, seharusnya kepolisian Batam menyalahkan pendukung Prabowo Subianto, bukan menyalahkan Bawaslu Batam yang berada di pihak yang benar. Sekian dan terima kasih.